Ya, silakan masuk, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak? Ya, Baik. alhamdulillah. Silakan duduk, Pak Ahmad. Oke, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini Pak, saya akan melaporkan rencana pemusnahan arsip, di mana yang kami musnahkan itu yaitu arsip keuangan. Keuangan, Bu, ya? Ya. Berdasarkan jadwal retribusi arsip dan hasil identifikasi kami, ada sejumlah arsip inaktif yang telah melewati masa retensi dan tidak memiliki nilai guna lagi, baik administratif, hukum maupun nilai guna yang lainnya. Oleh karena itu, kami merencanakan pemusnahan arsip tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya Pak. Adapun yang menentukan arsip yang layak dimusnahkan itu, kami menggunakan beberapa kriteria, ya Pak ya, diantaranya masa retensinya telah habis, ya Pak ya, tidak memiliki nilai guna sekunder, artinya tidak bernilai historis, hukum dan atau ilmiah. Kemudian arsip itu tidak dalam proses masa hukum. Kemudian tidak ada aturan perundang-undangan yang melarang. Kemudian adapun dokumen pendukung ya untuk rencana pemusnahan arsip ini, kami telah menyusun daftar arsip yang akan diusul musnahkan, kemudian adanya berita acara penilaian arsip, ya Pak. Kemudian rekomendasi dari tim arsiparis dan ada juga draft berita acara pemusnahan yang akan ditandatangani oleh Bapak apabila Bapak menyetujuinya. Nah, kemudian regulasi yang sesuai dari pemusnahan ini kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan serta Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pedoman pemusnahan arsip. Mungkin begitu Pak yang kami laporkan untuk rencana pemusnahan ini. Dan ini Bu Titin, saya periksa Bu Titin ya. Pak, daftar usul musnahnya. Oke, makasih Bu Titin, nanti saya periksa ya. Ya, siap. Baik Bu Titin, apa yang Bu Titin sampaikan terkait rencana yang akan dimusnahkan yaitu arsip keuangan yang sudah habis masa retensi, Bu Titin ya. Semoga nanti proses perencanaan pemusnahan bisa berjalan dengan baik. Tentunya saya berharap titip wanti-wanti kepada Bu Titin untuk dilaksanakan secepat mungkin supaya regulasi pemusnahan ini berjalan dengan baik. Saya serahkan Bu ya. Tolong lanjutkan Bu ya rencananya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Pak Ahmad. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya Silakan Mila duduk Bu dulu, dari Bu. Cililin. Ya, silakan duduk dulu Bu. Terima kasih Bu. Gini Bu, saya tuh dapat surat, tapi ini suratnya agak meragukan ya Bu. Punten ya Bu, itu diperiksa dulu coba Bu. Iya siap. Oke, saya terima dulu ya. Saya periksa dulu mana yang ininya, suratnya ya. Oh iya. Ini Bu, kalau surat yang asli itu ada beberapa ciri ya Bu, dimana saya kasih tahu dulu sama Ibu, arsip asli itu adalah atau surat ya yang dihasilkan langsung dari proses kegiatan atau transaksi yang ditandatangani langsung oleh pejabat berwenang dengan ciri-ciri bahwa tanda tangannya harus basah, ada stempel atau cap instansi asli, terkadang memiliki watermark juga, dan bentuk dokumen tidak pernah digandakan sebelumnya. Nah, dari sini saya melihat ya Bu ya, dari kop surat saja saya sudah melihat ada kejanggalan di mana di dalam Pergub nomor 30 tahun 2018 tentang tata naskah dinas, bahwa di sini ada terdapat kop suratnya ya Pak ya, dari tulisan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ini ada peraturannya bahwa penggunaan hurufnya itu harus Arial, terus ukurannya 14. Nah, ini baru ada 12 ukurannya ya Bu ya. Kemudian dari tulisan sekretaris daerah pun harusnya juga sama, harus dari 18 hurufnya ukurannya ya Bu ya. Ini baru 14. Kemudian dari tulisan alamat nih yang di bawahnya harusnya itu ukurannya 12 dan Arial. Ini baru 10 ukurannya. Kemudian dari
yang saya lihat ini udah benar dari tulisannya udah warna hitam ya Bu ya tintanya. Tapi dari tanda tangan saya lihat nih di pergub di sini ada yang tidak sesuai ya Bu ya. Nih seperti ini ada atas nama. Kalau atas nama harusnya ada pejabat yang dicantumkan pejabat yang menandatanginya di bawahnya. Kecuali kalau nggak ada atas nama, ini bisa langsung ya Bu ya tanda tangan yang ini. Kemudian dari tanda tangannya juga ini warna hitam Bu. Harusnya kalau pejabat yang menandatangan harusnya warna biru. Kemudian di sini ada cap juga. Di sini nggak ada cap. Nah di sini nih tercantum dari pasal 41 nomor Pergub nomor 30 2018 ini menyatakan dari ayat 1 tinta yang digunakan untuk tata naskah dinas berwarna hitam dengan kualitas standar nasional Indonesia. Yang ayat 2-nya tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf tata naskah dinas berwarna biru tua. Nah di sini nggak ada ya Bu ya, warnanya tetap hitam, harusnya ini warna biru. Ya gitu Bu. Jadi ini diragukan keasliannya memang bukan asli kayaknya ini Bu ya. Jadi harusnya Ibu konfirmasi lagi ke instansi yang Ibu dapat surat ini. Bisa gitu aja. Ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Kalau begitu saya nanti konfirmasi ke instansinya lagi. Mohon ada yang bisa dibantu lagi? Sudah Cuman Bu, ini terima aja. kasih Bu. Terima kasih waktunya Ya, Ibu. sama-sama. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Siang. Saya ingin mengembalikan arsip. Oh, yang kemarin dipinjam? Iya. Biar lihat dulu ya si arsipnya. Silakan duduk dulu. Terima kasih Bu. Ya, ini. Lihat dulu arsipnya. Iya. Maaf Bu, setelah saya cek ternyata arsip yang dipinjam sama Ibu ada kerusakan, ada robek sedikit Bu ya. Ini. Oh, ada kerusakan Bu. Iya. Yang mana Ini ya Bu ya? ada di sebelah kanan atas ya Bu ya. Tapi saya tidak Ya, merusaknya. betul Bu, saya tidak menyimpulkan Ibu pelakunya. Namun berdasarkan yang saya lihat ada sedikit ditemukan berupa sobekan pada pojok kanan atas ya Bu ya, dan bekas lipatan Bu di sebelah sininya tuh ada lipatannya tuh Bu. Coba lihat ya Bu ya di sini. Itu Mohon maaf Ibu sebelumnya, tapi saya tidak merasa melakukannya dan saya tidak menyadarinya. saya paham ya Bu ya. Iya. Kami hanya ingin memastikan agar tidak terjadi serupa di kemudian hari sesuai dengan peraturan Kepala Andri nomor 24 tahun 2011 tentang pedoman penggunaan arsip, bahwa pengguna layanan berkewajiban menjaga fisik arsip yang dipinjam. Bila terjadi kerusakan, prosedurnya adalah membuat berita acara insiden dan melaporkan ke atasan langsung gitu Bu. Oh baik Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya akan mengikuti sesuai prosedur yang berlaku. Dan ini juga perlu Ibu ketahui ya Bu ya. Ini kalau misalkan seperti ini akan dikenai sanksi Bu. Ya, di mana ada sanksi administratif bisa dikenakan bila ada unsur kesengajaan. Namun karena Bapak kooperatif dan ini pertama kali, kami akan mencatatnya sebagai insiden dengan pembinaan saja. Kami juga akan memberikan surat peringatan ringan sesuai ketentuan. Gitu. Terima kasih Ibu, mohon maaf sebelumnya. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih atas pengertiannya Bu ya. Kedepannya kami harap semua pengguna lebih berhati-hati saat meminjam arsip demi menjaga nilai informasi dan fisik arsip itu sendiri. Baik, terima kasih ya. Saya sudah mengembalikan arsipnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak dan menumbuhkan kembali semangat anti korupsi dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana kita ketahui, korupsi merupakan salah satu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang, terutama pejabat publik,
untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara melawan hukum dan merugikan kepentingan umum atau negara. Oleh karena itu, kita punya tanggung jawab moral dan hukum untuk melayani masyarakat dengan bersih, jujur, dan berintegritas. Namun, dalam pelaksanaannya, godaan dan potensi penyimpangan itu sering muncul, terkadang kecil dan terlihat biasa, tapi sebenarnya bisa masuk kategori korupsi. Di mana ada beberapa contoh dari anti korupsi itu, yaitu diantaranya gratifikasi. Misalnya ada yang memberi hadiah uang dari pihak ketiga karena membantu proses layanan tertentu. Walaupun terlihat seperti ucapan terima kasih, itu sudah termasuk gratifikasi, mungkin yang harus dilaporkan. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan wewenang, seperti memprioritaskan layanan kepada pihak tertentu dengan adanya imbalan juga tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada markup anggaran, misalnya dalam pengadaan barang. Kita menaikkan harga dari realisasi sebenarnya untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, teman-teman ingat, korupsi tidak mengenal besar atau kecil. Yang kecil bisa jadi awal dari yang besar. Jika kita mulai membiarkan pelanggaran kecil, maka lambat laun akan merusak sebuah kepercayaan publik. Maka marilah kita menjaga kepercayaan karena kita punya tanggung jawab sebagai pelayan publik. Dan jadikanlah anti korupsi sebagai budaya, bukan sekedar slogan. Hindari dan tolaklah jika ada yang mengajak bermain curang. Karena itu sudah menyalahi aturan. Marilah rekan-rekan, dengan dimulai dari diri kita sendiri, dari hal yang kecil, semoga kita semua tidak melakukan hal yang sifatnya melawan hukum dan terhindar dari namanya yang korupsi. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.